warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan isi pidato yang berjudul Pendidikan sebagai Pembentuk Masa Depan. Saudara-saudara sekalian, pendidikan bukan hanya untuk mendapatkan nilai rapor atau mendapatkan gelar akademik. Pendidikan adalah proses menumbuhkan manusia dalam jangka panjang untuk membentuk nalar, hati, bahkan akhlak manusia agar bermakna dalam hidup berbangsa, bernegara, dan untuk diri sendiri. Apakah kita pernah membayangkan tidak adanya pendidikan dalam sebuah bangsa? Bangsa itu akan tetap berjalan, tetapi tanpa adanya arah. Ia mungkin besar, tetapi rapuh. Ia juga mungkin kaya, tetapi mudah hancur. Letak kekayaan bangsa tidak terletak dalam jumlah tentaranya, kekayaan alamnya, dan sebuah gedung-gedung mewahnya, melainkan adanya pendidikan. Ia seperti akar yang menopang seluruh kehidupan bangsa. Masih banyak orang-orang yang di luar sana memandang pendidikan hanya sebagai tangga atau jalan untuk memiliki pekerjaan. Negara yang maju atau bangsa yang maju adalah bangsa yang memiliki kesadaran kalau pendidikan itu penting. Pendidikan bukan hanya tentang apa yang kita pelajari, tetapi adanya kejujuran, rasa ingin tahu, dan itulah pendidikan yang sesungguhnya. Dan dalam Quran surat Al-Mujadilah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina utul ilmi darajat wallahu bima ta'maluna khabir, yang artinya, dan orang-orang beriman yang diberi ilmu beberapa derajat, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang dikerjakannya. Dalam Quran surat Al-Mujadilah ini mengatakan bahwa Allah akan meninggikan derajat-derajat orang yang mengetahui dan memperbanyak ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini bukan hanya ilmu pengetahuan agama, bahkan ilmu pengetahuan umum juga bermanfaat bagi diri kita sendiri dan mendapatkan derajat yang tinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh kecilnya adalah ayah yang membantu kita untuk belajar berdoa, ibu yang mengajarkan kita bagaimana untuk sholat dan berhitung dalam pengetahuan umum. Hadirin yang berbahagia, di era digital ini, pendidikan sangat mudah diakses oleh siapapun, tetapi pendidikan yang sudah dicampuri AI, Gemini, dan akses online lainnya memiliki dampak negatif, seperti adanya kesenjangan akses bagi daerah-daerah terpencil atau bagi keluarga dengan ekonomi rendah, misalnya tidak ada memiliki telepon genggam atau tidak memiliki juga laptop. Dan selanjutnya ada penurunan minat belajar bagi siswa atau mahasiswa dengan adanya dampak telepon genggam dan zaman yang terus berkembang. Bagi seorang guru, adanya tantangan dalam proses mengajar-mengajar. Contohnya, guru yang tidak memiliki laptop untuk Zoom, atau guru yang susah dalam mengikuti kurikulum dengan adanya perkembangan zaman. Dengan adanya pendidikan ini, kita tahu adanya kemajuan bangsa karena memiliki sumber-sumber tenaga pendidik, meningkatkan kesadaran bahwa pentingnya pendidikan. Dan dengan adanya rasa ingin tahu kita yang tinggi, dengan percaya diri kita bertanya dan percaya diri dalam berbicara, itu membuat kita berani bermimpi. Tapi kita harus berusaha menggapai impian tersebut dengan cara berusaha, dan tidak hanya memiliki ilmu, tetapi juga memiliki nalar, hati, dan akhlak yang mulia. Kita hidup di zaman yang serba cepat dan kompetitif. Siapa yang tidak memiliki ilmu, maka dia akan tertinggal. Pendidikanlah yang membantu kita untuk berdiri di tengah perubahan zaman.
Dengan adanya pendidikan, anak petani bisa menjadi menteri, anak nelayan bisa menjadi insinyur, dan kita dan siapapun itu bisa menjadi lebih baik dengan adanya ilmu. Namun sayangnya, masih banyak orang yang menyepelekan pendidikan dan menganggap pendidikan tidak penting. Ada yang lebih memilih berhenti, ada yang lebih memilih malas belajar, ada yang memilih merasa sudah cukup tahu ilmunya sampai sini saja. Padahal dengan adanya pendidikan pengetahuan ini, kita melatih disiplin, tanggung jawab, dan kesabaran. Marilah kita renungkan teman-teman, bagaimana orang tua kita sudah bekerja keras untuk kita sekolah dan memberikan harapan pada pundak kita agar kita memiliki masa depan yang cerah. Gunakanlah waktu kita belajar untuk konsisten dalam menuntut ilmu, karena kesempatan tidak akan datang dua kali. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil. Pendidikan bukanlah beban, melainkan pendidikan adalah masa depan yang cerah. Mewujudkan masa depan itu tidak mudah, karena kita harus berjuang dan menghargai setiap kesempatan yang kita miliki sekarang agar masa depan kita cerah. Jangan menunda belajar, itu adalah salah satu cara agar kita memiliki pendidikan yang cerah. Karena masa depan tidak hanya datang untuk orang yang bermimpi. Masa depan hanya dimiliki orang yang mau bermimpi dan berusaha dalam menjalankan tugas-tugasnya dalam pendidikan. Belajar bukan hanya untuk mendapatkan ilmu, tetapi investasi terbesar dalam hidup kita. Jadilah generasi yang pintar dengan adanya cahaya perubahan bagi negara dan bangsa. Bangsa ini tidak akan kuat dengan adanya kekayaan alam, melainkan adanya manusia-manusia terdidik, manusia-manusia berjiwa besar, dan manusia-manusia yang suka bekerja keras. Marilah kita jadikan pendidikan bukan hanya sekedar program-program perjalanan dan perjuangan untuk masa depan yang lebih manusiawi. Dan marilah kita buktikan generasi-generasi kita bukan hanya generasi yang pintar dan memiliki kecerdasan, tetapi dengan memiliki karakter yang baik. Ke sekolah pagi berlari, tak lupa bawa buku di lapangan. Belajarlah dengan hati sendiri, ilmu bekal untuk masa depan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.